Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai, untuk membakar kalori kita di pagi hari ini, gimana kalau kita sapa, kalau saya bilang pagi, rekan-rekan semua jawab pagi, pagi, pagi. Oke, siap? Kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Di sini saya sebagai calon, sebagai calon penyuluh anti korupsi, di mana salah satu tugas saya di sini adalah memberikan paparan sedikit tentang materi penyuluhan anti korupsi. Oke. Selanjutnya, mungkin rekan-rekan sudah kenal ya dengan saya. Oke. Nama lengkap saya adalah Dian Kartika. Untuk instansi kita sama di Inspektorat Kota Serang. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan salah satu dari 15 identifikasi penyuluhan anti korupsi, yaitu jenis-jenis korupsi. Nah, sebelumnya tujuan dari penyuluhan ini adalah memahami apa sih dampak korupsi dalam berbagai sektor. Berikutnya, yang menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita kenal adalah KPK. Pengertian korupsi itu sendiri adalah berasal dari kata Latin corruption atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruption itu berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrupere. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi orang lain. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Intinya ini adalah yang memakan uang negara itu adalah korupsi yang bukan hak kita sendiri untuk kepentingan pribadi. Nah, sesuai dengan pengenalan tujuan saya tadi di penyuluhan, itu jenis-jenis korupsi. Dimana di sini dari sekian dari jenis korupsi ada 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Di mana gratifikasi kita sebagai inspektorat itu adalah sebagai adminnya yang ditunjuk oleh KPK secara langsung. Nah, dari 7 yang tadi dijabarkan jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor, di sini ada pembedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Nah, pemerasan juga itu terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasanya atau meminta imbalan kepada pengguna jasa. Tujuannya apa? Untuk mempercepat layanannya, walaupun itu jelas melanggar prosedur. Uang pelicin juga bisa jadi gabungan dari suap dan pemerasan untuk memperlancar pelayanan tersebut. Nah, suap itu terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat dan jelas walaupun melanggar prosedur. Nah, dari 7 tadi jenis yang kita ini, perbedaan jenis korupsi berikutnya, di mana ada nilai-nilai anti korupsi yang disingkat dengan
Jumat bersepeda kakak. Oke. Dimana di sini Jumat bersepeda kakak dirangkum akan mempermudah kita semua. Apa sih itu Jumat bersepeda kakak itu? Ada yang bisa menjelaskan atau menjabarkan apa itu Jumat? Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang sudah hafal? Jujur. Oke, jujur, mandiri, tanggung jawab. Ada? Berani. Oke, sudah. Peduli. Disiplin. Adil. Oke, ternyata rekan-rekan di inspektorat ini sudah hafal ya dengan Jumat bersepeda kakak. Karena memang rutin ya kita lakukan ya setiap Jumat ya. Oke. Nah, itulah paparan terkait jenis-jenis dari korupsi yang kita ambil. Berikutnya adalah rekan-rekan bisa di sini saya membuat ada link pretest untuk mengetes rekan-rekan semua sejauh mana kalian mengenal yang namanya penyuluhan anti korupsi itu. Silakan, mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Hanya ada 5 pertanyaan aja. Sudah siap? Ya. Sambil berjalan, mungkin sudah selesai. Oke, luar biasa untuk rekan-rekan inspektorat semua ini. Di sini juga saya menyimpulkan bahwa dari jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor ada beberapa yang mendekati kita yang mungkin sangat dekat, yang juga menjadi aktivitas kita, terutama di inspektorat, di mana kita sebagai admin salah satunya nih dari jenis yaitu saya ambil gratifikasi. Sering sekali, terutama di hari raya. Di hari raya itu kita sering menerima parcel, tanda terima kasih. Nah, itu rekan-rekan semua pasti paham dong. Ini perlu nggak sih? Kemana sih dilaporinnya? Bagaimana caranya? Nah, di sini gratifikasi itu jelas ya. Tujuannya itu yang tadi sudah dijelaskan secara ini gratifikasi memberikan unsur janji. Nah, janji ini untuk apa? Gitu ya. Untuk memperlancar pastinya ya dengan jabatannya, mempermudah. Misalkan kita di sini ada tindak lanjut untuk tidak ditimbulkan atau bagaimana gitu ya. Tapi di sini rekan-rekan diminta integritasnya, mau menerima apa tidak. Nah, itulah salah satu dari kesimpulan jenis-jenis korupsi. Oke, untuk selanjutnya karena sudah pretest juga sudah saya terima. Berikutnya ada nggak teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya atau di sini juga saya salah satu dari ini saya akan ada sedikit presentation untuk rekan-rekan ya. Mungkin saya akan bertanya aja langsung ya. Karena tadi hasil pretestnya saya yakin rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat ini. Nah, untuk rekan Hani, Ya. coba jelasin apa itu gratifikasi? Gratifikasi pemberian unsur janji kepada pihak yang bersangkutan memiliki hubungan
dengan jabatan yang berlawanan. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya itu gratifikasi itu adalah ASN ya. Kemudian, nah, Saya mau nanya aja deh. oke silakan. Mau nanya. Tapi sebelumnya ini, Oh, Untuk yang swab nih. ya, Swab kalau enggak yang di antara sama kita kan misalnya apa sih? Kita minta layanan nih sesuatu nih. Sebenarnya emang take and give ya. Iya, betul. Menerima. Nah itu kan kalau misalnya kita ngurus sendiri itu kan seharian tuh. Betul. Nah sedangkan kalau kita minta tolong kan cepat ya. nah itu solusi gimana? Apa sebenarnya kita melawan kan? Betul. Tapi di satu sisi kan kita memang harus Ingin cepet ya. ya itu. Nah gimana tuh sebenarnya? Nah sebenarnya itulah kita ditantang nih memberikan contoh kepada masyarakat gitu ya, untuk menghindari nih yang namanya suap atau uang licin nih untuk mempercepat kan gitu. Kalau kitanya sendiri sebagai ASN lah yang mencatatkan pemerintahan untuk masyarakat, semua serba cepat gitu. Gimana nih caranya untuk mengantisipasi supaya ikuti alurnya, walaupun kita pribadi ingin semua cepat pasti, tapi efeknya, dampaknya Ya. akan istilahnya jadi beranak pinak ya gitu ya, nggak akan terputus yang namanya itu tadi suap atau ini gitu kan. Kita selalu juga dicap oleh masyarakat pada umumnya ASN itu gak jauh-jauh ya dari korupsi, uangnya ada dari mana sih, kelihatan gajinya berapa, tapi kenapa bisa gedong atau ini gampang. Nah itulah, tapi sekarang solusinya itu kenapa kita sudah membuat atau sekarang ini udah era digital ya. Nah segala sesuatu kita tidak face to face lagi. Nah makanya tapi ya kita sebagai ASN pemerintahan harus sering-sering memberikan penyuluhan. Contohnya seperti ini, sosialisasi juga kepada masyarakat. Kalau kita untuk melakukan atau mengerjakan segala sesuatu tentang layanan itu sudah ada aplikasinya. Seperti itu, Karina. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan ini sedang untuk. Oke, selanjutnya mohon rekan-rekan melakukan post-test ya. Tadi sudah pretest, mungkin ada sedikit evaluasi untuk hasil dari pretest tersebut. Silakan dikerjakan. Oke, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan untuk mengikuti paparan saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan menjadi bahan saya untuk lebih baik lagi menjelaskan apa itu menjadi calon penyuluh anti korupsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.